Bapak Tuan Guru, hadirin hadirat, musyayyin musyayiat, khususnya keluarga almarhum yang muliakan. Dalam suasana berduka, tetap kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia iman, Islam, ihsan, sehat walafiat. Tugas yang beliau sami sama sirup dapat melaksanakan tugas kewajiban kita sama muslim. Sejak kita mendengar berita wafat almarhum ayahanda kami Bapak Haji Abdul Hamid yang bersami rumbar kita gedeng dan sahibul bait sahibul musibah. Kemudian yang bersami memandikan, mensalatkan, mengkafankan, mensalatkan, pada akhirnya kita menguburkan almarhum di tempat ini. Semua nikah mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang setimpal. Bapak Ibu saudara-saudara rahimakumullah, pada kesempatan ini tiang ingin menyampaikan dua hal terkait tentang almarhum. Almarhum niki adalah guru besar tiang losami. Rasulullah SAW memanik, taraktu bainakum wa izaini samitan wa natiqan. Qalu ya Rasulullah, Masamitu wa man natiqu ya Rasulullah. Fasamitu al-mautu wan natiqu al-Qur'an. Wa kama qala sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memandika benasihat yang belum bersami. Taraktu bainakum wa izain. Aku tinggalkan di antara kalian, kata Rasulullah, dua nasihat, dua guru besar, dua periling-iling pengingat yang bahwasanya somitan, ada yang disebut nasihat guru yang diam, wanatiqan, dan ada guru atau nasihat yang berbicara. Qalu ya Rasulullah, sahabat bertanya, manakah dia nasihat yang diam dan mana yang nasihat yang berbicara? Rasulullah menjawab, fannatiqu fassamitu al-mautu. Nasihat yang diam, iling-iling yang diam itu adalah kematian. Wannatiqu al-Qur'anu, sementara nasihat yang berbicara, yang bertutur adalah Al-Qur'an. Rawahu Imam Ad-Dailami. Bapak Ibu saudara-saudara rahimakumullah, almarhum menjadi contoh pembelajaran yang paling berharga yang belosan, sekaligus menjadi motivasi yang belosan sama sirup. Almarhum niki menurut penyaksian tiang termasuk hamba Allah yang diberikan kebahagiaan dan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin memberikan penjelasan, min alamati sa'adatil mar'i inda wafatihi, termasuk di antara kebahagiaan dan orang itu masuk dalam kategori, masuk dalam golongan orang yang meninggal dunia husnul khatimah. Almarhum niki termasuk hamba Allah yang meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Mana buktinya? Pertama, di saat beliau wafat dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ciri beliau termasuk orang yang husnul khatimah adalah kasratul musallina alaih. Banyak orang yang mensolat jenazahkan beliau. Alhamdulillah wa syukurillah, tadi di Masjid Nurul Abrar, Raudhatul Abrar penuh masjid yang begitu besar. Menunjukkan bahwa almarhum ini menjadi contoh yang bersami. Beliau mendapatkan predikat husnul khatimah karena banyak orang yang mensolatkan beliau. Makanya Rasulullah kalau mensolatkan jenazah seorang mayit, seandainya bersama 10 orang, disuruh 3 memperbanyak saf. Tadi almarhum banyak sekali yang mensolat jenazahkan beliau. Itu ciri orang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Yang kedua, ciri orang meninggal dunia dalam husnul khatimah adalah
kasratud da'in alaihi. Banyaknya orang yang mendoakan beliau. Dari awal beliau wafat, sejak kita mendengarkan berita duka, kita sudah bacakan Fatihah. Sampai hari ini, menit ini, kita mendoakan beliau untuk keselamatan dalam kubur sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi hadir para pelingsir-pelingsir kita, orang-orang yang saleh, orang-orang yang mulia, hadir dalam acara pemakaman beliau, termasuk almarhum adalah orang yang mendapatkan predikat husnul khatimah. Yang berikutnya, ciri orang yang mendapatkan predikat husnul khatimah adalah bahwa orang yang meninggal dunia itu selalu dirindukan oleh orang-orang yang hidup. Kasratul muhibbin alaih, orang yang selalu cinta kangen kepada almarhum, sehingga almarhum terus dikirimkan doa keselamatan untuk beliau. Ini adalah ciri orang yang mendapatkan predikat husnul khatimah. Apalagi beliau termasuk yang husnul khatimah, diberikan kemuliaan oleh Allah SWT adalah tulul umur. Beliau diberikan usia yang panjang. Masya Allah, tabarakallah. Menurut informasi dari Anda, Bang Guru Haji Zakaria, usia beliau lebih dari 80-an tahun. 83, Masya Allah. Umur bonus. Kalau orang sudah lewat dari umur 70, itu umur bonus. Umur yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Rasulullah SAW memberikan nasihat yang bersami, hasadu ummati ma baina sittin wa sab'in. Tempatnya panen para malaikat mencabut nyawa umatku, kata Rasulullah SAW, kalau sudah berusia 60-70. Sawah 60, siap-siap. Ketuan Dr. Zainuddin, berapa makin pelunggu? 64. Oh siap. Wahayun nih. Nabi doang 63, sila. Wahayun nih. Ini dan penghulu, wahayun dah nih kita. Insyaallah hasadu ummati ma baina sittin wa sab'in. Tempat panennya umatku dicabut nyawanya oleh malaikat, kata Rasulullah, kalau sudah berumur 60-70. Almarhum lewat ambang batas 83 tahun. Ini termasuk husulus sa'adah, orang yang mendapatkan kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Karena sebab khairun nas anfa'uhum linnas, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Termasuk beliau panjang umur, insyaallah amal kebaikan beliau banyak, sekian lama beliau hidup di dunia ini. Bapak Ibu saudara-saudara rahimakumullah, Imam Ghazali melanjutkan nasihat cara yang bersami menghadap Allah Subhanahu wa taala. Beliau ringkas di dalam Al-Qur'an. Ada 4 caranya Allah hamba itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mangkana mayyitan. Orang itu mayit, dia sudah menjadi mayit. Di saat dia sudah menjadi mayit, maka dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut mayit, ya, man qubida ruhuhu, orang yang sudah dicabut ruhnya dari jasadnya, fasara mayyitan, maka dia menjadi mayit. Almarhum sudah karena tidak ada ruhnya, maka beliau menjadi mayit. Maka karena beliau jadi mayit, maka beliau dimakamkan. Itu caranya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Imam Ghazali, caranya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al-wafatu. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Wafat itu adalah setelah kita berada di alam barzakh. Kita ada diberikan wafat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wafat itu artinya amal ibadah yang kita laksanakan pada waktu masih hidup itu tuwaffawna ujurakum. Kita diberikan balasan di dalam kubur kita sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya wafat. Kemudian yang berikutnya, cara kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala adalah haddul ajal, batas ajal. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Beda ajal dengan umur.
Kalau umur adalah begitu dalam rahim ingat kita, ibu kita sampai lahir kemudian wafat, itu namanya umur. Tapi kalau ajal adalah batas akhir umur itu. Maka saat kita berdoa agar dipanjangkan ajal kita oleh Allah SWT, tidak bisa. Kalau umur dipanjangkan oleh Allah SWT, tapi kalau ajal tidak bisa, karena itu adalah batas akhir kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kata Imam Ghazali, cara kita kembali kepada Allah SWT adalah ar-ruju'u ilallah, kembali kepada Allah SWT, yang selalu kita baca kalimatul istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ar-raji' ilallah. Kalau ar-raji' ilallah itu artinya harta benda, anak, keluarga, semuanya kembali kepada Allah SWT. Ruh, jasad, fisik, harta benda kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah caranya kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Keluarga, sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ikhlaskan kepergian almarhum. Almarhum sudah mendapatkan predikat husnul khatimah, termasuk min ahlil jannah, termasuk penghuni sorga, karena usia beliau panjang. Beliau banyak yang mendoakan, kita semua hadir untuk memberikan takziah. Insya Allah itu menjadi pelipur lara pelungguh keluarga yang tinggal almarhum ayahanda kami Bapak Haji Abdul Hamid. Mudah-mudahan kita mendapatkan pelajaran yang mulia dari wafatnya beliau ini. Mudah-mudahan kita semua meninggal dunia nanti dengan predikat husnul khatimah. Amin amin Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahumma afiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi